Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara live bersama IKS TV. Kali ini tema kita ruqyah apa sih? Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Abu Iqbal. Beliau terkenal sebagai ustadz yang melakukan ruqyah syariah secara mandiri ya Tat ya. Gimana Tat? Apa kabarnya selama ini, selama pandemi seperti ini? Apakah tetap ada acara-acara tausiah atau ada apa namanya itu acara-acara ruqyah gitu Tat, di acara pandemi ini Tat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama pandemi ini banyak pasien yang datang ke rumah. Oh, ke rumah ya Tat ya? Kadang-kadang saya juga datang ke pasiennya. Kalau memang pasiennya itu parah, saya datangi ke rumahnya pasien. Tapi kalau memang bisa ke rumah saya, tak suruh ke rumah saya. Kalau kajian ada, cuma beberapa tempat tok. Banyak yang masih libur karena jam masa masih pada ngajak libur gitu. Oh, tapi beda nggak sih Tat? Kalau kan kita ngomong ruqyah ya Tat ya. Maaf sebelumnya Tat. Ruqyah sendiri itu apa sih Tat? Kok orang tuh kadang ada yang pernah dengar, tapi dia nggak paham tuh ruqyah tuh apa atau gimana gitu Tat. Oke, siap. Nyontoh lebih afdal daripada ngawur gitu ya. Nyontoh lebih afdal daripada ngawur. Definisi ruqyah ya. Ruqyah itu definisinya ada, saya sebutkan 3 pendapat ulama. Yang pertama menurut Ibnu Asir ya, ada Ibnu Kasir, ada Ibnu Asir. Ruqyah adalah al-udatul lati yuraqqa biha sahibul afa kal huma wasar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah adalah jampi ya. Jampi atau doa perlindungan dibacakan pada orang yang sakit huma itu demam. Oh, demam. Yang kedua as-sar'u, epilepsi, bisa diartikan juga kesurupan atau kegilaan. Nah, jadi selain atau penyakit-penyakit yang lain itu. Oh, gitu Tat. Itu pendapat Ibnu Asir. Oh ya. Ada lagi pendapat yang lain namanya Lisanul Arab. Menurut Lisanul Arab ruqyah itu adalah jampi-jampi yang ma'ruf atau mantra-mantra, bacaan-bacaan, doa-doa yang baik-baik gitu. Oke Tat. Berarti ruqyah itu tidak hanya bicara masalah orang kesurupan, orang yang terganggu hidupnya karena sesuatu hal yang tanda kutip magic, enggak ya Tat ya? Semua orang kadang-kadang seringnya kalau ruqyah itu mesti gangguan jin, sihir, guna-guna, semar mesem, semar kejet-kejet, semar mendelik-mendelik gitu ya. Semar sembarangan ini orang kayak gitu. Sebenarnya tidak, ruqyah itu ada manfaat ruqyah di antara 2 ya. Satu untuk perlindungan. Jadi orang yang belum sakit atau belum kena masalah gangguan jin atau sihir itu bisa diruqyah, namanya ruqyah mandiri perlindungan. Atau kalau anak kecil diruqyah sama orang tuanya. Nah, yang kedua adalah ruqyah pengobatan ya, ada perlindungan, ada pengobatan gitu. Oke, untuk teman-teman IKS silahkan kalian melakukan sebuah pertanyaan kepada Ustadz Abu Iqbal. Bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway 2 voucher makan gratis dari Sapi. Oke, dan acara ini sekali lagi disponsori oleh Satu Pintu, kedua ada Hale Food, Terbule, dan pastinya Nyapi Peleburan yang sekarang ini lagi hit dan kekinian. Kembali lagi ya Tat ya. Siap. Apa saja sih Tat yang bisa diruqyah selain orang kesurupan, orang yang hidupnya kurang jelas, orang yang sakit, apalagi yang biasanya bisa diruqyah? Yang waktunya nikah belum nikah. Oh, itu perlu diruqyah Tat? Ya, jadi banyak sekali orang yang secara fisik ya, secara fisik wajahnya cantik, seksi kadang-kadang gitu ya, menarik gitu loh. Atau laki-laki ganteng apalagi agak gondrong-gondrong sedikit misalnya gitu ya. Oh, berarti itu kalau hidungnya mancung, ada andeng-andengnya sedikit misalnya gitu, tapi misalnya ya. Kok waya nikah. Padahal secara fisiknya itu ganteng atau cantik. Lah, biasanya nih dia ada jin yang jatuh cinta sama dia sehingga setiap mau nikah gagal, nikah gagal. Karena jin itu tidak mau kalau dia nikah sama pasangan yang lain gitu. Oh, berarti faktor orang menunda pernikahan bisa saja karena jin. Bisa jadi. Terus gini Tat, kemarin saya pernah diskusi nih sama teman saya. Apakah benar orang yang tanda kutip LGBT ya? Apakah itu ada kaitannya sama dengan jin kan Tat? Banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah saya atau saya datangi, rata-rata orang yang LGBT, homo itu rata-rata ada gangguan jin. Oh, ada gangguan jinnya. Taunya dari mana Tat kalau dia gangguan jin? Taunya setelah saya ruqyah, reaksi. Ternyata jin yang ngomong. Tapi kalau kita ngomong secara keilmuan psikologis ya Tat, apakah itu bukan kegangguan secara psikologis, secara keilmuan yang real gitu ya? Atau gimana Tat? Rata-rata, jadi jin itu biasanya cuma numpangi saja. Jadi misalnya kita punya masalah rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, masalah karir, masalah kerjaan. Jadi sehingga
di saat itu kita melamun, sedih, marah, kesel, kosong. Nah, itu jin itu masuk. Jadi jin itu bisa nambah-nambahi. Nah, orang-orang LGBT yang pernah saya tangani atau ditangani guru-guru saya itu rata-rata dulu pernah menjadi korban awalnya. Jadi dia menjadi korban sehingga mungkin setelah dia jadi korban itu terdepresi. Nah, pas dia sedih, ya, jin itu masuk nambah-nambahi. Gitu, ya? Jadi jin itu mencari celah kita di saat kita melamun, di saat kita sedih, di saat kita marah, di saat kita dendam. Nah, itu bisa celah-celahnya. Terus kalau manusia, kalau tidak sakit, tidak punya gangguan, perlu nggak sih diruqyah Tat sebenarnya? Tidak sakit, tidak ada gangguan, perlu nggak diruqyah? Ada ruqyah yang tadi, ruqyah perlindungan. Ruqyah perlindungan. Jadi sebelum kena masalah, kita ruqyah dulu. Kayak Nabi meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Jadi setiap mau tidur baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita. Berarti kalau anak kita diusapkan ke seluruh anak kita atau cucu kita. Itu namanya ruqyah perlindungan, biar kita tidak kena. Jangan lu kena ya. Parah kalau sudah kena itu parah. Kayak kemarin saya tuh ngeruqyah orang, ya Allah, orang kena santet sampai kemasukan jin pasukannya Dajjal itu Masya Allah sampai yang paling parah Tat, kalau orang paling parah yang selama ini Ustaz Abu Iqbal pernah tanggulangi itu perkaranya apa gitu? Saya tiga orang yang akan saya ceritakan. Yang pertama orang Bandung. Ini istrinya tentara, orang Bandung. Ketika saya ruqyah keluar paku, silet, kawat. Mulut? Ya, lewat mulut, lewat tangan. Tangan? Ya, jadi kayak toko material aja gitu. Tak kira bakul material. Gitu. Ya. Tapi sebelum saya ruqyah sudah keluar dulu. Jadi kebetulan dia punya keluarga yang ustadz kan gitu. Ya. Di ruqyah sama keluarganya udah keluar itu, benda itu. Akhirnya aku ditelepon, Ustadz ini sudah kita ruqyah, cuma bedanya sedikit doang. Keluar sih. Ya, saya penasaran karena selama itu saya ruqyah belum muncul yang kayak gitu kan. Baru itu ya, Tat? Baru itu lah. Aku penasaran tak kejar ke sana. Bener. Saya pulang ngomong sama istri saya, gitu keluar paku, selet, kawat, pisau, terus foto dan sebagainya. Istri saya juga tidak percaya. Kalau tidak percaya besok pagi tak ruqyah lagi, datang lagi. Tak ruqyah yang kedua sama istri saya, keluar lagi lewat mulutnya kayaknya. Itu yang paling parah. Ini yang pertama. Yang kedua ada pasien saya orang Jawa Tengah. Kalau spesifik saya tidak enak, khawatir nanti lagi lihat tayangan ini. Ada seorang ibu-ibu yang punya anak 2. Tangannya sampai mengelupas. Tangannya mengelupas? Mengelupas itu. Sampai susu tubuhnya ya. Itu bukan penyakit setahun, secara medis? Ya. Enggak. Awalnya cuma luka-luka sedikit, gatel, dibawa ke dokter, kok tambah lagi. Gatel tampil. Lama-lama ternyata apa? Ini ada racun upas ular. Yang ngirim jin. Itu ternyata sihir dari, mohon maaf ya, orang yang dulu pertama awalnya saingan di kantor gitu loh. Persaingan karir ya? Alhamdulillah atas izin Allah kita ruqyah selama 4 hari berturut-turut, kembali lagi seperti semula. Alhamdulillah. Berarti nggak ngelungsungi ya Tat ya? Ya awalnya ngelungsungi, awalnya ngelungsungi itu kayak itu keluar airnya. Gitu ya Tat? Ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Alhamdulillah sudah sembuh. Tinggal pemulihan itu 4 hari kita ruqyah. Kemudian 5 kalinya saya datang ke rumahnya dan ternyata memang ada kiriman-kiriman. Ada kiriman-kiriman. Paket ya, Tat? Iya, paket. Paket hemat. Yang terakhir, Tat? Yang ketiga? Yang pertama dari Bandung, Jawa Tengah. Yang ketiga? Yang ketiga yang baru saya ruqyah minggu ini. Ini ruqyah yang paling, itu bukan jin bukan ya? Bukan, Tat. Itu temannya jin. Tak kira temannya jin. Jadi gitu. Yang ketiga yang ruqyah yang baru saya ruqyah di dalam minggu ini. Jadi ada seorang yang kena guna-guna. Indikasinya kena guna-guna. Karena kita tidak bisa nuduh kan, karena terus ketika kita ruqyah ternyata Masya Allah jinnya itu jin yang deplek, ngancem-ngancem Pak, sampai saya diancam satu keluarga selama 24 jam. Saya diancam sama jin-jin kafir di sekitar rumah saya untuk ngepung rumah saya. Gangguan gitu secara fisik kayak pecah apa gitu, gebledak apanya gitu? Di tubuhnya dia tiba-tiba sering sakit. Jadi kadang-kadang kalau ada orang ya ketika mau berangkat kerja misalnya ya, kok tangan tiba-tiba mau naik motor kok kayak lemes gitu, kepala kok pusing, belum sarapan tadi itu, mata tuh ngantuk itu kalau memang belum sarapan berarti karena belum sarapan. Masalahnya ini sudah sarapan. Udah sarapan. Iya, jadi kalau udah sarapan berarti jangan-jangan karena itu. Ternyata ketika diruqyah kena sihir juga. Jadi ini seorang menantu ya, yang istilahnya rumahnya mertuanya itu dulu kan ada orang nebeng di situ. Selama mertuanya, karena anaknya tidak ada yang berani, menantunya berani, artinya
dibungkam biar tidak bisa ngomong dia. Oke, Tat. Terus gini, Tat. Kalau kita bicara ruqyah, identiknya kan muslim ya, Tat. Bisa nggak sih, Tat, kalau yang di ruqyah itu orang non muslim? Saya kemarin habis ngeruqyah orang non muslim ke rumah saya. Bereaksi. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Bisa Alhamdulillah ya, Tat, sembuh. Alhamdulillah datang ke rumah Berarti- saya sore-sore, kita ruqyah, muntah ya. Muntahnya dari dalamnya itu jadi seorang ya bisa dikatakan dia itu orang yang sukses lah. Dia orang sukses, suaminya juga, dua-duanya suami istri non muslim semuanya. Kita ruqyah, kemudian keluar ya, keluarnya hitam sekali dari perutnya, habis itu sembuh alhamdulillah. Terus saya ngomong, Bu, jangan hanya fisiknya yang ruqyah, barangkali di rumahnya juga ada sesuatu yang, artinya sore itu juga langsung habis ruqyah di rumah, enak Mbak, enak ya, enak. Terus kita ruqyah rumahnya juga, alhamdulillah sembuh alhamdulillah. Sembuh ya. Pernah nggak sih, Tat, ada pasien atau kliennya Ustadz sendiri yang sampai diruqyah berapa kali tetap nggak bisa? Ada pasien yang kita ruqyah karena dia dihalangi jin, jodohnya dia dicintai jin ya. Nggak Jin itu kayak orang masalah orang di Jawa ini namanya juga Joko, Bambang ya kayak itu. Kalau Luter enggak orang Jawa berarti. Kalau Luter itu jin-jin nanti daerah nanti nama daerah nanti Luter itu. Jadi itu namanya dia dicintai sama jin namanya Joko itu. Jin namanya Joko itu. Kenapa kamu masuk di sini? Ini memang mbaknya ini memang cantik imut-imut lah gitu ya. Kayak siapa nih gini ya? Kayaknya lorotok. Jadi di situ ternyata memang dihalangi dan jin Joko itu ngomong terus, saya namanya Joko, saya cinta sama ini, tidak boleh. Artinya setelah kita ruqyah selama 4 tahun tuh. Tapi cuma seminggu sekali ya kita ruqyah itu, baru alhamdulillah ketemu 4 tahun, setelah 4 tahun. Ada yang 5 kali ketemu jodohnya. Beda-beda tergantung kadar keimanan seseorang itu sama kekuatan jin yang di tubuhnya. Siap, gitu. Tat. Kali ini kita jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Tat. Itu udah banyak banget tuh, Tat. Berapa itu yang lihat tayangan kita ini? Yang lihat tayangan sementara berapa, Mas Ben? 80 totalnya. 80. Oke. Coba, Dek. Masya Allah. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri, Tat @akbar? Masya Allah. Cara meruqyah diri sendiri gampang ya. Yang pertama sebelum kita ruqyah tingkatkan keimanan. Keimanannya dulu. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu obat. Kita harus yakin bahwa Allah segala-galanya. Kita harus yakin bahwa yang kuat hanya Allah. Kalau kita tanpa kita tingkatkan iman, kita ruqyah mandiri nanti efeknya tidak seberapa. Tapi kalau kita tingkatkan ya Allah bahwa Engkau segala-galanya. Sebesar apapun gangguan jin, sebesar apapun penyakit, itu dengan ayat-ayatmu pasti kalah. Nah, terus kemudian kita baca Fatihah aja, nanti insya Allah reaksi muntah-muntah bisa. Berarti yang lebih dipersiapkan diri sendiri dulu ya, Tat? Diri sendiri. Jadi sebelum ruqyah kita yakin enggak bahwa Al-Quran itu obat. Sampai sahabat saya Ustadz Junedi yang ruqyah Trans 7 itu, Ustadz Junedi itu waktu saya tanya, waktu ngisi kajian pelatihan ruqyah, dia tanya sama pasiennya sampai 8 kali. Yakin enggak kalau Al-Quran itu obat? Yakin enggak kalau Allah yang menyembuhkan? Yakin enggak kalau ayat Al-Quran itu untuk menyembuhkan penyakit kita dahsyat? Sampai 8 kali atau 7 kali itu ditanya kayak gitu. Oke, Tat. Tapi kalau tidak yakin, ya coba-cobalah. Kalau coba aku di ruqyah ya, coba-coba tok, biasanya efeknya juga tidak begitu. Berarti kembali ke individunya lagi ya, Tat. Jadi makanya dulu kalau ulama-ulama itu kalau ruqyah itu cukup, waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu ada orang yang kesurupan, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kan lagi ngisi pengajian gitu ya. Kemudian ada orang jamaah yang ngomong, "Syekh, ini ada yang kesurupan, tolong di ruqyah." Kata Imam Ahmad bin Hanbal Pak gini doang, "Udah ambilkan sandal saya aja." Ngomong di depan jin yang masuk susuran orang itu, "Jin, kamu mau keluar atau tak pukul pakai sandalnya Ahmad bin Hanbal?" Langsung keluar. Langsung lari ya, Tat. Dengar apa? Sandalnya doang. Masih sandalnya aja ya, Tat. Iya, belum orangnya. Itu bukan karena sandalnya sakti, bukan. Karena takut nama Ahmad bin Hanbal. Makanya di dunia ruqyah juga, walaupun saya tuh yang bensingan yo ora soleh-soleh banget, enggak, saya biasa-biasa saja. Itu kadang orang yang gangguan jin itu ketemu saya, itu bukan kelebihan ya. Takut. Lihat saya aja udah takut, muntah-muntah, masuk rumah saya udah sering kayak gitu. Nah, apalagi kelas ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ilmunya yang luar biasa, masya Allah. Jadi pada dasarnya itu kalau kita yakin imannya kuat, itu jangankan di tubuh kita, lihat kita dari jauh aja udah takut. Udah lari ya, Tat ya. Oke, Tat. Lagi nih, Tat.
Izin tanya, Tat, bagaimana cara deteksi atau bedain penyakit medis dan non medis dari M. Yusriniam et Aulanamuna? Ya dicek ke dokter. Kalau dicek ke dokter ternyata kok ada penyakitnya, berarti itu penyakit medis. Tapi terasa sakit di kepala, sering kayak ditusuk-tusuk. Ada yang kemarin ada kayak digeger gaji, ada yang dipalu-palu, di dada kayak sering. Biasanya jam-jam tertentu perut kayak ada yang aneh. Tapi kalau dicek dokter kok tidak ada penyakitnya, nah itu biasanya non medis biasanya. Itu non medis. Kalau itu Tat, tidak bisa tidur Tat. Berpikir macam-macam, bisa tidurnya kalau adzan maghrib, adzan subuh. Itu apakah salah satu serangan jin juga Tat? Salah satu gangguan jin ya. Tanda-tanda orang gangguan jin susah tidur. Oh, susah tidur. Malah kalau adzan subuh tidur Tat? Iya itu. Oh gitu Tat. Itu banyak terjadi Tat. Waktu kajian ngantuk ini. Oh itu juga sholat Jumat, khotbah, tidur. Biasanya nih yang kalau kajian live kayak gini yang lihat berapa orang Mas biasanya? Biasanya yang selain saya 200. Ini berapa, cuma berapa? Ini hampir 90. Nah, banyak yang biasa-biasa tuh. Bisa jadi yang bisa nonton tuh yang gangguan-gangguan tuh. Jadi takut dia. Karena kadang ngelihat kajian live aja kadang-kadang saya tidak mengatakan itu gangguan, tidak bisa jadi loh. Kadang orang lihat kajian tentang ruqyah udah takut. Dengar kata ruqyah aja takut, sampai kadang-kadang kita sama peruqyah tuh kalau buat acara jangan ruqyah tapi pengobatan Qur'ani. Tibun Nabawi kita sederhanakan biar orang tidak takut gitu loh. Bisa jadi karena lagi kecapean, kesibukan, atau bisa jadi memang pada takut, khawatir nanti reaksi. Karena kemarin ada yang ketika di Cahijrah itu, ketika lihat tayangan ulang kita aja reaksi. Akhirnya terus datang ke rumah juga ada. Apalagi langsung live kayak ini nanti saya nonton tak bulan-bulan ini nggak reaksi. Nggak reaksi. Itu jinnya ndablek apa memang ora patek tenanan gitu. Nempelnya sekampung Tat. Oke, ada pertanyaan lagi dari netizen. Oke, ini ada lagi Tat. Bagaimana cara membentengi diri terhadap orang yang terus berbuat dolim kepada kita? @ardiansa_hijrah. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Tauhid. Ya, iman kita dikuatkan, ibadah kita tingkatkan, baca Al-Quran, amalkan sunnah Nabi, kemudian sedekah, ya berbuat baik, semua yang diperintahkan Nabi itu benteng bagi kita dari orang-orang yang zalim. Kalau kita sudah berbuat baik, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan melindungi dari orang-orang yang zalim. Oke, Tat, hal yang paling mudah nih Tat, kita ngomong kalau orang itu terindikasi diganggu jin. Yang paling sederhana dan ya ini kan buat teman-teman nih supaya tahu, misalnya tadi kepala pusing di jam tertentu, nggak bisa tidur atau macam-macam. Yang biasanya yang paling mudah kita tahu kalau itu gangguan males ibadah. Oh, males ibadah. Itu males ibadah, tapi kalau maksiat semangat. Kajian baca Quran ngantuk, tapi kalau baca lihat WhatsApp, Instagram orang-orang cantik-cantik seksi-seksi sampai pagi lihat semangat. Kemudian enggan bersosialisasi. Jadi senangnya menyendiri di kamar. Kemudian kedutan. Atau gigi beraduk gini. Lah itu sering Tat. Kalau saya punya temen kalau tidur klok itu ngapain Tat? Ada yang kayak gitu. Banyak Tat. Itu tanda-tanda. Oh, dia sudah masuk biasanya. Kemudian geringgingan. Bukan karena darah rendah, bukan ya. Terus sering mimpi buruk. Takut mati, dikejar-kejar gitu. Ya, dikejar-kejar mati, mimpi dikejar-kejar ular, itu bukan meh dapat jodoh. Biasanya orang-orang yang kena sihir itu. Kemudian terus apa ya? Makan banyak tidak kenyang. Atau tidak makan fisik kuat. Mohon maaf ya kalau sudah ada orang yang ketika ketemu rokok sama kopi itu udah tidak makan tidak apa-apa itu. Oh, malah gitu Tat. Saya tidak mengatakan itu gangguan jin. Tidak, tapi di sini pokoknya ada orang yang tidak makan tapi fisik kuat katanya. Bisa terindikasi seperti itu. Indikasi, tapi saya jarang makan tapi supaya kuat. Tapi kuat ya. Kelihatannya ada gangguan nggak saya? Kan jangan jarang makannya kalau pas live, kalau di luar live kan juga makan nanti. Oke, lanjut Tat. Pak Ustadz, diancam sama jin waktu ruqyah enggak? Saya siapa nih mesti saya apa siapa? Pak Ustadz pernah enggak waktu ruqyah diancam sama jin? Oh, sering. Diancamnya saya diteror hampir tiap hari. WA atau apa? Langsung ketika pas ruqyah langsung dia minta perlindungan, langsung minta Dajjal lindungi saya langsung. Oh, langsung bilang gitu. Ya, bentar Dajjal. Saya penyembahnya Dajjal. Sampai akhirnya karena ya kemarin sama pas saya capek ya, agak sedikit ada perlawanan. Ada kayak gini kan. Jadi, akhirnya dia tidak terima. Nah, akhirnya dia ngancam sama saya setelah di ruqyah itu, kamu pokoknya tak ancam 24 jam keluargamu tak pantau, bunuh anak istrimu. Bisa nggak sih Tat, jin itu membunuh manusia Tat?
Atas izin Allah bisa. Kalau orang imannya lemah, kemudian Karena ketakutan tidak sendiri pernah ya. atas izin Allah bisa. Oke, berarti memang gangguan-gangguan yang terjadi itu tidak hanya kepada pasiennya, tapi termasuk Ustadz sendiri pun juga terancam. Saya dulu sempat mau berhenti dari ruqyah. Kira-kira tahun ketiga. Tahun ketiga. Ini kan saya sudah 13 tahun ya. Saya nangani. Saya jadi sarjana alam gaib ini kan sudah Sarjana alam gaib. Kampusnya di mana? Kampusnya juga alam gaib. Alam gaib. Maksud saya itu sering ruqyah. Kampusnya ya kampus dunia nyata sering ruqyah itu. Jadi ini kan saya tahun ke-13 ini. Tahun ke-13. Tahun ketiga dulu waktu saya awal-awal ruqyah itu sempat mau berhenti. Karena diteror saya, istri saya diteror, anak diteror. Jadi saya terus tidak kuat saya kan. Akhirnya terus saya datang ke teman saya sama istri teman saya ngomong, saya dulu juga sempat kayak kamu, sering diteror kayak itu, tapi maju. Terus sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah di jalan Allah. Ustadz Abu Iqbal pertama kali paham dan tahu bahwa bisa meruqyah itu di usia berapa, Tad? Saya sebenarnya kalau belajar pengobatan tuh dari kecil. Dari kecil Karena ibu saya itu setiap malam dulu sering diganggu ya. Jadi saya berawal dari rumah saya sampai sekarang kan masih di agak tengah hutan gitu ya. Jadi saya kalau kayak gini udah dingin, enak, nyaman gitu. Itu dari saya kecil tuh ibu saya kalau jam 1 malam sering mesti mimpi nangis, kayak gitu, nangis. Saya waktu itu saya masih SD kan ketakutan. Itu hampir tiap malam kayak itu terus. Ternyata ibu saya itu ada gangguan kan gitu. Terus akhirnya saya cari ustadz, cari kiai sana, kiai gini. Ternyata kok banyak ustadz yang menurut saya tuh kok kurang syar'i. Saya tidak perlu sebutkan namanya gimana, tapi banyak yang tidak syar'i. Akhirnya saya ketemu ruqyah syar'i itu baru tahun 2008 kalau udah saya itu baru ketemu ruqyah yang syar'i itu sampai sekarang gitu. Berarti itu ya, Tad ya, mengetahui bahwa diri itu sudah mulai harus belajar tentang ruqyah ya sejak kecil itu ya, Tad? Karena ya itu ibu saya sering gangguan jin, saya juga sering merasakan yang aneh-aneh. Kemudian kakak saya sempat sakit yang aneh gitu. Saya harus belajar pengobatan nih biar saya bisa membantu minimal keluarga saya dan orang-orang yang saya kenal. Sekarang kita bicara penilaian manusia, apa, Tad? Kadang kita kan ya maaf ya, Tad, ya sama-sama ustadz deh. Karena yang satu nggak bisa ngeruqyah, yang satu ruqyah. Pernah nggak sih ada sebuah stigma, alah paling ngapus-ngapusi. Terus bagaimana nih sikap seorang Ustadz Abu Iqbal tuh tentang orang ataupun tokoh lain lah membicarakan tentang serius apa nggak sih gitu? Ada ndak rekayasa kesurupan gitu toh? Hapus-hapus paling gue settingan kayak gitu. Nah itu kesalahan besar penonton TV, kesalahan besar orang-orang awam itu ketika ada peruqyah dan pasien itu bisa reaksi teriak-teriak itu sukses. Oh, malah dianggap itu yang sukses. Tapi kalau di ruqyah tidak ada reaksinya itu tidak sukses. Dianggap ruqyahnya itu gagal. tidak bisa ruqyah. Makanya ketika ada orang yang viral karena bisa memburu hantu, memasukkan jin ke dalam botol, jin ke dalam gelas, itu seolah-olah hebat. Atau kemarin ada yang viral orang yang bisa memanggil malaikat, manggil nabi itu orang kayak itu kan dianggap itu orang-orang yang gangguan jin, orang yang gitu. Malah diganggu jin sendiri ya, Pak? Walaupun mohon maaf ya, walaupun dia ngaku seorang ustadz, walaupun dia ngaku seorang kiai, kalau dia yang aneh-aneh kayak gitu rata-rata malah gangguan jin malahan. Jadi kesuksesan ruqyah itu bukan ketika pasien itu reaksi, tapi ketika pasien itu semakin taat kepada Allah, kita semakin taat kepada Allah, semakin menjadi orang baik itu sukses namanya. Walaupun tidak reaksi kalau saya. Oke, Tad. Siap, Tad. Silakan diminum dulu, Tad, sambil saya mau nge-review nih, Tad. Ini dari Nyapi. Ini ada menu dari Padang, ada mutai juga, banyak lagi teman-teman. Hanya 25.000, kalian bisa langsung bisa beli ke peleburan dan pastinya ini luar biasa. Nanti ada yang istimewa untuk Ustadz pastinya. Masya Allah. Kita mau coba nanti aja, Tad ya. Nanti ya setelah tayangan ini. Setelah tayangan ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Tad ya, dari netizen ini. Selanjutnya, Tad. Pak Ustadz, kalau sering ngelindur, ngomong sendiri waktu tidur itu gangguan jin tidak? @ano_arf. Ya itu tanda-tanda gangguan jin, ngelindur, ngorok yang kayak harimau. Itu mungkin ngimpinya nanjak tanah putih. Enggak tahu, tapi itu tanda-tanda. Oh, tanda-tanda. Terus gigi beradu tadi. Gitu ya, Tad ya. Kalau ngorok yang cuma biasa. Itu biasa. Capek biasa. Tapi kalau itu itu ada itu ada indikasi ya. Jadi ada jin di tubuhnya biasanya. Ruqyah dilakukan secara sadar
Kan biasa Tat. Kalau dia tidur tidak tahu kita ruqyah bisa nggak sih Tat? Kalau tidur ruqyahnya sebelum tidur. Nggak, maksudnya kalau dia tidur nih, kita langsung ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, bisa nggak terefek? Ruqyahnya gampang. Kalau pas misalnya pasangannya, mohon maaf ya, suaminya ngorok atau istrinya ngorok kok. Ngoroknya medeni kayak kamplang aja. Semprot gitu aja. Kenapa? Pada dasarnya jin itu ketika sudah masuk ke jasad manusia, yang perlu diyakini, dia itu lemah. Oh, malah lemah. Walaupun dia reaksinya, gua yang tak ke jurus. Ada yang tak ruqyah tuh jurusnya kayak kungfu tuh ada. Oh, ada. Ada yang di ruqyah jurusnya kayak Michael Jackson juga itu juga ada. Yang terbang ada. Dan itu ternyata ketika kita bacakan ayat Al-Qur'an, tiup aja itu udah langsung jatuh kok dia kok. Kalau yang nantang Tat, aku ya iso baca ayat itu gimana? Kan sering tuh Tat. Ya selama iman kita kuat, yakin kita sama Allah kuat, kemudian kita hafal Al-Kahfi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kemudian kita yakin bahwa yang kuat hanya Allah, jin itu lemah, karena di Al-Quran disebutkan inna kaidasy syaitani kana dhaifa. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mencelakai sampai cedera, alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya gitu. Amin. Gitu. Oke Tat, pengalaman Ustadz juga nih. Ruqyah paling jauh pernah nggak sampai lintas pulau gitu Tat? Saya punya pasien dari Malaysia. Malaysia. Tapi datang ke sini, ada pasien yang dari Jepang juga. Jepang. Bahasa Jepang jinnya. Tapi bisa. Saya kan punya penerjemah saya. Oh, kan gitu. punya asisten penerjemah bahasa Jepang. Berarti jinnya harus 2 kali dengar dong Tat? Enggak, kebetulan keluarganya kan bisa bahasa Jepang. Oh, jadi gitu. ketika saya ruqyah dengan bahasa Jepang, aku mau artinya apa Pak? Ini. Jin Jepang beda Ya, sama bahasanya jin bahasa Indonesia? Jepang biasanya. Oh. Jin Timur ya Timur Tengah bahasanya. Jadi tergantung kesurupan ini. Misalnya Mbak siapa namanya Mbak Arum. Kok kesurupan yang Arab pinter bahasa Arab deh. Oh, langsung bisa bahasa Arab. Ya berarti gini aja Tat, kalau ada ujian TOEFL kita disuruh setan Inggris aja. Tadi pagi saya mendengar kajian Ustadz Junedi, dia punya temen tuh. Dia punya temen itu temen SD. Habis itu tidak ngelanjut ke perguruan tinggi, tidak ngelanjut ke SMP, SMA, kuliah enggak. Suatu saat ketemu lagi udah jadi orang cerdas, pinter kan. Ternyata jin yang masuk di situ. Itu jadi, positif gak sih Tat kalau seperti itu Tat? Iya, diinstal sama kiainya. Jadi, kamu kok bisa seperti itu? Kok bisa pinter kayak itu? Iya, saya ketemu ustaz saya terus membacakan mantra apa terus dia kemudian langsung diinstal kayak gitu. Hilang langsung. Ya. Jadi bodoh lagi Tat. Terus setelah di ruqyah yo hilang lagi. Oh, berarti udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa lagi. Wah, eman-eman ya Tat ya. Ya bukan eman. Review. Ya kan kadang ada tuh Tat yang bahasanya wah mumpung ini kelebon templean dia bisa mengobati orang yang dulu biasa aja terus tiba-tiba didatangi Ustadz Abu Iqbal malah terus malah hilang kabeh gitu. Justru wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadhum rahaqa di surat Jin ayat 6. Ada manusia laki-laki dari bangsa manusia yang minta bantuan laki-laki bangsa jin. Maka jin itu pasti menyesatkan. Jadi tidak boleh kerjasama antara manusia sama jin. Pasti kita nanti yang disesatkan. Mungkin awalnya bantu tapi akhirnya nanti disesatkan. Karena dia mau mencuri iman kita. Karena jin yang baik, jin yang soleh tidak akan pernah mau kerjasama sama manusia. Oke, kita kecuali nabi ya, kecuali nabi ya. Nabi Muhammad pernah ngajar jin. Karena nabi, pilihan ya. Nabi Sulaiman itu beda lagi. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau punya anak kurang nurut bisa diruqyah nggak? Etnondatata. Mohon maaf, itu bisa biasanya kalau ada anak yang kurang nurut, pertama kali yang tak ruqyah orang tuanya. Oh, orang tuanya dulu kan? Ya. Nah, jadi anak tidak nurut itu bisa jadi karena satu, kurang kasih sayang. Duit yang kedua karena teladan dari orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu juga waktu kecil juga tidak nurut sama orang tuanya. Oh, gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu. Makanya dikumpulkan itu tidak turut karena apa? Karena orang tuanya terlalu sibuk, apa karena kurang kasih sayang, apa karena kurang dikasih duit. Kan gitu loh. Kalau anak kecil kayak iya nurut kok. Pasti nurut ya Tat ya. Biasanya kayak gitu nomor ya Tat ya. Ya anak lanang kerja. Berarti lebih ke itu ya Tat ya. Lebih kepada kita lihat orang tuanya dulu. Bagaimana cara orang tua itu memperlakukan anaknya dulu. Jadi tidak semuanya terus karena anaknya nggak nurut terus anaknya yang diruqyah supaya nurut belum tentu ya Tat ya. Kebetulan saya punya anak 5 ya. 5 hampir rata-rata kalau sama ya saya nurut hampir rata-rata. Karena ada caranya ketika nyuruh. Sayang tak kasih uang 2.000 ambilkan itu. Nah gitu. Nanti kalau udah nggak ada uang nggak mau Tat.
tidak punya uang punya Allah. Masya Allah. Jadi selama abang punya uang tak kasih, minta lagi tak kasih, minta tak kasih. Semakin saya ngasih, berarti Allah nanti ngasihnya juga semakin banyak. Makanya ini urusan pikiran ya. Kalau kita mikiran selalu positif, ya positif. Tapi kalau dan nanti kalau tidak punya uang, ya tidak punya uang. Pengennya tidak punya uang. Nah, kalau saya ada, semakin saya ngasih, nanti Allah ngasih lagi, ngasih. Semakin saya sering ngasih anak, berarti semakin dikasih oleh Allah banyak. Berarti lebih kepada seorang tua harus lebih berbaik dan ngejar nih kepada Ya anak nih. bukan, kalau memang cuma Ada, jajan, ada ngapain memang kita kerja juga boleh ganggu sopo tuh Keluarga ya, Iya. Jadi bukannya terus ditortur bukan. Kalau memang minta HP, laptop, motor yang ya enggak mampu ya jangan juga. Selama kita mampu hal-hal yang wajar, Yang positif kasih ya. aja. Misalnya kayak minta ini, apa namanya ini? Nyapi. Minta berikan lah sekali-kali. Masuk mengambil jangan jelantah terus sampai terus kan juga enak. Ora cerdas mana ini. Nyapi barang sekali-kali gitu. Oke, Tat. Tat, ini saya baca di meja ada buku Anda Bisa Ruqyah, Ustadz Abu Iqbal Agus. Boleh saya? Boleh. Ini karyanya Ustadz sendiri? Insya Allah nyontek dari guru-guru saya. Oh, nyontek. Ini dijual juga, Tat? Dijual tapi sudah habis tuh. Masya Allah. Ini membahas tentang apa nih, Tat? Ini buku Ya, Anda Bisa Ruqyah ini, Tat? Jadi buku Anda Bisa Ruqyah itu saya berawal dari ini bahwa dulu waktu saya belum terjun ruqyah tuh kalau dengar orang peruqyah tuh takut. Soalnya peruqyah tuh medeni, terus sangar, sakti itu. Ternyata enggak, karena ruqyah ini miliknya umat Nabi. Semua orang bisa ruqyah mandiri, semua orang bisa ruqyah. Makanya dengan ketemu saya, insya Allah siapapun nanti bisa ruqyah mandiri. Nah, buku ini bantu kita untuk menjadi orang yang bisa ruqyah mandiri. Gampang kok. Tapi harus muslim ya, Tat, ya, kalau ini, Tat? Ya enggak harus. Oh, enggak harus. Enggak Kan yang harus. dibaca kitab Quran. Ya, kemarin sang ruqyah orang Nasrani juga, ya sembuh juga. Oh, bisa ya, Tat, ya. Ya, yang penting yakin. Keyakinannya, Tat, obat. ya, lebih tinggi ya, Tat, ya. Tapi kalau kita dengan keimanan yang penuh, insya Allah kan lebih maksimal. Oke, siap, Tat. Lanjut lagi nih, Tat. Kalau saya bisa merasakan orang yang akan meninggal, saya merasa tidak nyaman, Tat. Dengan hal itu, apa perlu diruqyah @rini_rindu? Wah, ini bisa tahu orang mau meninggal, Itu Tat. berarti orang indigo. Rata-rata orang yang kayak gitu biasanya kena gangguan jin nasab. Tapi bisa sembuhkah? Atau memang itu udah kebawa? Ya kuludain dawaon. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Oh. Pasti ada obatnya. Berarti memang salah satunya Bisa. Mbak tadi atau saudaranya Mbak tadi termasuk diganggu ya? Biasanya itu kena jin nasab biasanya. Bukan karena kesalahan dia, tapi kesalahan leluhurnya yang punya cekelan, kodam-kodam bangsa jin atau Cekelan benda-benda Stang? yang dikeramatkan, Oh. keris, Oh, ake, pring petuk, pring pegatan. Pring pegatan. Berarti ada ya, Tat, ya, orang yang bisa melihat segala sesuatu di depan terlebih dahulu atau mungkin memprediksi segala sesuatu, itu berarti jin ya, Tat? Perkara gaib, Ya. Allah sebutkan di dalam yang pertama di surat Al-A'raf ayat 27, yang kedua di surat Jin ayat 26. Yang di surat Jin ayat 26 itu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Perkara gaib itu yang tahu hanya Allah dan tidak akan ditampakkan kepada siapapun kecuali kalangan nabi dan rasul. Intinya dengan kecuali orang-orang pilihan Allah itu yang bisa lihat gaib, tapi tidak gangguan jin tuh hanya orang-orang pilihan Allah. Berarti nabi, rasul, ya mungkin wali-wali orang-orang yang soleh itu mungkin bisa. Tapi kalau kelasnya awam-awam kayak aku jenengan ki iso jin Allah terus diviralke, gen followernya tambah akeh, gen untuk ditakeh itu gangguan jin bisa. Tapi kan malah sekarang itu lebih banyak fenomena, kalau kita orang Jawa bilangnya membo-membo, tahu ya, Tat, ya? Membo-membo kayak mbah-mbah gitu loh, Tat, di rumah. Awakmu kok ngene-ngene ya. Lah gitu-gitu tuh. Itu kan sekarang fenomena, Tat. Orang yang mengaku bahwa dirinya bisa putar balik, terus kalau hilang malah nggak kantor polisi, malah dilihat air di baskom, kayak gitu tuh. Itu juga masalah gangguan ya, Tat? Apa gimana, Tat? Ada orang yang bisa kayak gitu, dan itu biasanya memang atas bantuan jin. Atas bantuan jin. Jadi cara mencari bantuan jin gampang. Kalau kita mau kufur kepada Allah, jin banyak yang bantu kok. Oh, kita nanti tobat lagi bisa. Ya kalau sebelum tobat kita mati ya. Ya. Kan kita tidak tahu. Oke, Tat, lanjut lagi nih deh. Ustaz, itu yang ruqyah yang kena gangguan sendiri atau keluarga yang bacakan ayat-ayatnya? Saya ulang lagi, Tat, itu yang ruqyah yang kena gangguan sendiri atau keluarganya yang bacakan ayat-ayatnya Badinah
Biasanya kalau memang pasien itu bisa kita ajarkan untuk ruqyah mandiri, tak suruh untuk ruqyah mandiri. Sendiri ya, baca sendiri. Tapi kalau memang ternyata dia sudah tak sadar, ini ya dibantu keluarganya sama saya biasanya yang bantu. Berarti tidak, maksudnya tergantung kadar itunya. Tergantung kadar gangguannya juga. Enggak semuanya harus Ustadz Abu Iqbal sendiri yang harus meruqyah. Tak ajarkan. Kalau saya lebih seneng ketika orang itu bisa ruqyah mandiri. Makanya saya buat buku ini biar orang itu jangan tergantung kepada saya. Karena saya itu kadang tergantung sakit. pada bukunya Ustadz, Pak. Ya, makanya dipelajari ini. Oh, dipelajari dulu. Ini dipelajari, habis itu terus biar karena apa? Saya tuh ada masa expirednya, ada masa capeknya, ada masa pengen bercanda sama yayang beb saya di rumah, anak-anak saya kan gitu. Kalau semua tergantung sama saya ya pusing saya gitu. Tapi saya lihat Ustadz itu malah tidak takut itu kayak orang gambaran-gambaran ruqyah ya. Kan saya tidak menakutkan Evan, maksudnya bukan seperti Ustadz yang kereng yang apa enggak, ini lebih ke enak gitu, good looking lah, enak dilihat gitu. Apa karena ini sering ruqyah orang akhirnya bersih sendiri, Tat? Enggak. Dulu waktu awal-awal ruqyah itu saya kan pernah datang ke daerah Purwodadi itu. Purwodadi, Jadi ketika sampai sana ada seorang anak yang setiap lihat orang penampilan ustadz itu takut. Nah, makanya ketika saya ke sana disuruh ustadz nanti tolong kalau kesini nyamar karena anak saya kalau lihat penampilan ustadz itu sudah takut. Akhirnya saya nyamar pakai penampilan kayak masih kayak gitu, santai gitu, tak deketi. Anak itu lagi main bola, lagi nonton TV bola, aku tak deketi. Kamu seneng bola ya? Iya. Saya juga seneng. Padahal aku sebenarnya belum begitu seneng kan. Iya. Nah, tak deketi ternyata dari itu dan bapaknya kaget. Ustadz kok masih muda? Tak kira kalau peruqyah itu wis tuwa, jenggotnya kerasa lemah terus kusuk ini gitu terus saya guyon-guyon tegak terus. Nah, sejak itu saya akan membawa bahwa peruqyah itu santai, fun, bisa guyon juga sama seperti yang lain gitu. Berarti enggak itu ya, Tat. Cover itu tidak menentukan bahwa orang itu bisa atau tidaknya seperti itu ya, Tat. Bukan. Terus kalau orang ini, teman-teman ya, orang-orang yang ada khususnya untuk para follower IKS, kalau semisal dia ingin konsultasi ke Ustadz Abu Iqbal, harus kemana nih gitu? Catat nomor di bawah ini. Di bawah ini. Udah ada ya. Wah, ini gaib nih, Tat. Nanti izin lah kita. Bisa dihubungi nomor saya nanti 081 081 233 834 702. Nanti di segmen terakhir kita ulang lagi. Itu alamatnya di mana, Tat? Saya di Rawasari. Rawasari, daerah Metese. Dekat mertuamu tuh katanya. Oh, mertua saya, Tat. Oke, kita lanjut lagi, Tat. Pengen bikin konten tentang ruqyah nggak, Tat? @Stepani. Nah, ini kan YouTube. Ustadz punya pemikiran atau punya ide? Aku kan punya kelebihan ini buat konten Alhamdulillah saya sudah buat. Sudah buat. Cuma ini lagi diedit ya. Saya sudah buat kemarin cara ruqyah mandiri sudah, karena beberapa teman guru-guru saya sudah pada buat, saya juga buat. Ini sudah persiapan beberapa materi tentang ruqyah, nanti tak buat konten yang apa? Istilahnya apa? Yang berlanjutan episode 1, 2, 3 ya. Mau tak buat itu. Ini sudah kemarin sudah beberapa. Cuma tim editingnya karena kerjanya banyak jadi masih nunggu dan gitu. Oke. Kalau bisa bantu, alhamdulillah yuk. Siapa gitu. Wah, itu luar biasa ya, Tat ya. Berarti buat konten ini dengan tujuan dakwah juga. Iya. Dan juga ada untuk sifatnya sosialisasi juga. Kalau dia pinter ngedit, mau ngambil gambar, saya senang banget itu. Butuh kru ya, Tat. Butuh kru itu. Mungkin tim IKS tuh pengen kerjasama buat konten itu juga siap saya. Oh gitu ya, Tat. Oh, siap, Tat. Berapa biaya ruqyah, Tat? @hendrawan_bj. Biaya ruqyah kalau zaman Nabi. Zaman Nabi, Tat. Zaman Nabi ketika Abu Sa'id Al-Khudri ngeruqyah tokohnya non muslim waktu itu karena dia disengat binatang itu tidak sembuh, kemudian diruqyah sama Abu Sa'id Al-Khudri itu dikasih 100 kambing. Ya jangan gitu, Tat. Kalau sekarang 100 kambing. Zaman Nabi. Oh, zaman Nabi ini udah zaman reformasi gitu. Kalau sekarang zaman reformasi apalagi zaman corona kayak gini nih. Wah. Biayanya berapa? Sesuai dengan kantong Anda. Kalau gitu. memang Anda bisa bayar banyak, alhamdulillah saya seneng. Kalau pas-pasan ya enggak apa-apa. Enggak bayar ya nanti biar bosnya yang bayar gitu kan gampang. Enggak bayar, bosnya yang bayar. Biar dengan yang bayar juga enggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Jadi enggak ada khususnya Ustadz Abu Iqbal tidak buat tarif. Kalau saya tengah-tengah ya, jangan terlalu kesedikatan, jangan terlalu kebanyakan lah. Jadi tengah-tengah aja.
kira-kira piro lah enaknya gitu. Oke. Siap, Tat. Lanjut lagi, Tat. Saya sering mengulangi kesalahan yang sama. Lalu tobat lagi, ngulangi lagi, tobat lagi. Apakah itu gangguan dari jin, Tat? @ahmad_yainuddin. Itu bisa jadi memang watak kita yang tidak benar. Bisa kitanya jadi, ya, Tat? Iya, bisa jadi ada gangguan jin. Jadi cek dulu toh. Berarti jin sama setan itu dibuat salah-salah manusia tuh ya, Tat, ya? Nah, harus kita bedakan antara jin dan setan. Setan itu tidak mesti jin. Setan belum tentu jin. Dan jin juga belum tentu setan. Oh, beda nih, Tat, ya. Jadi setan itu ada 3 jenis. Wah. Yang pertama jenis manusia, yang kedua jenis dari bangsa jin, yang ketiga bangsa hewan. Hewan itu juga ada jinnya hewan ya? Ada setan bangsa hewan. Jadi jin itu ada yang taat loh kayak kita, yang ustadz yang mendakwahnya juga ada. Oh, ada ya. Nah, setan itu sifat. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau taat kepada syariat Allah, tidak mau taat dengan aturan yang menciptakan kita, itu setan. Berarti setan itu sifat ya? Sifat. Nah, jin juga sama. Jin yang taat namanya jin soleh, jin yang tidak mau taat namanya setan. Jadi kadang-kadang kita pun kadang-kadang jadi setan juga. Jadi setan. Kadang-kadang kan gitu. Di saat kita tidak taat kepada Allah, berarti saat itu sedang jadi setan. Wong kita diciptakan Allah, dicukupi Allah, suruh taat tidak mau kan, berarti nggak jadi setan saat itu. Oh, iya ya. Nah, terus yang ketiga hewan itu waktu Umar bin Khattab didatangkan onta atau apa, mau dinaiki Umar tuh ontanya tuh melawan terus, akhirnya ngomong jangan kau dekatkan setan kepada saya. Kalau tidak onta kuda kayaknya. Jadi bisa hewan. Jadi hewan, jin, manusia yang tidak mau taat kepada Allah itu namanya setan. Oke, Tat. Terus ini, Tat, yang paling berkesan, Tat, ini di segmen terakhir, kita masuk segmen terakhir, yang paling berkesan selama perjalanan 13 tahun ini seorang Ustadz Abu Iqbal di dunia ruqyah ini, apa sih yang membuat perjalanan ini sampai sekarang masih teringat terus oleh Ustadz Abu Iqbal? Yang paling berkesan itu saya senang sekali kalau ada orang yang punya masalah tiba-tiba ketemu saya atas izin Allah, masalahnya selesai. Ada orang yang kena gangguan jin akhirnya sembuh atas izin Allah lewat tangan saya senang sekali. Jadi bagi peruqyah itu bukan ketika kita dapat uang itu senang, tapi lebih senang lagi ketika sembuh, bisa membantu solusi masalahnya orang lain. Jadi banyak lagi kesannya, banyak. Jadi saya dapat banyak saudara juga lewat ruqyah ini, teman, partner. Ya. Saya juga diundang ini juga karena ruqyah ini kan berarti kesan juga kan. Oh iya. Oke, Tat. Kita masuk di terakhir, closing statement atau pesan-pesan Ustadz Iqbal untuk seluruh follower IKS seperti apa, Tat? Saya pesan mengutip dari ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau mengikuti syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia, teladan kita, insya Allah kita akan dijauhkan dari semua penyakit, musibah, gangguan jin dan hal-hal yang tidak diinginkan. Mafhum mukhalafahnya, kalau hidup kita susah, jodoh kita sulit, masalah kita tidak selesai, mungkin corona ini juga tidak selesai karena apa? Dosa-dosa kita terlalu banyak, makanya segera bertobat kepada Allah, dekat dengan Allah. Ruqyah mandiri itu gampang sekali, kalau kita dekat dengan Allah, semua masalah akan diberisi oleh Allah. Oke, Tat. Jadi kesimpulannya, yang bisa merubah diri kita sendiri itu kembali ke diri kita sendiri udah, Tat, ya. Baru kita bisa berbicara yang lain. Kalau kita belum beres terhadap diri kita sendiri, ya jangan salahkan yang lain karena kita juga belum beres. Mungkin seperti itu, Tat, ya. Di Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Oke, Tat. Oke, terima kasih sekali lagi. Acara ini disponsori oleh Satu Pintu, Halefood, Terbule, dan pastinya Nyapi Peleburan, Sesapi Asap Kekinian yang ada di Peleburan. Oke, dan untuk sekali lagi saya ulangi, untuk teman-teman seluruhnya follower IKS yang ingin langsung berkonsultasi oleh Ustadz Abu Iqbal, bisa langsung ke daerah Rawasari Meteseh atau hubungi 081 233 834 702. Atau nanti lihat ini di monitor bisa di screenshot teman-teman yang pengen konsultasi langsung kepada Ustadz Abu Iqbal, ya, Pak? Ya. Mungkin seperti itu. Dan sekali lagi untuk pemenang giveaway Nyapi kali ini, Anda dapat voucher makan gratis dari Nyapi. Yang pertama ada Akbar Res dan kedua Ahmad_Yainuddin.
Oke, mungkin seperti itu segmen kali ini tentang pengetahuan kita terhadap ruqyah, dan ke depan pastinya kita akan kedatangan tamu-tamu yang pastinya tidak kalah luar biasa dari Ustadz Abu Iqbal. Terima kasih sekali lagi, semoga menjadi tayangan yang bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.